Proyeksi itu kan dikenal juga sebagai hukum lihat dirimu sendiri atau look at yourself, ya kan? Prinsip ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang membuat kita marah atau terganggu pada orang lain sebenarnya merupakan pantulan dari sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri. You're listening to KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Teman-teman pernah nggak bertanya-tanya, kenapa ya situasi atau perilaku seseorang itu dapat memicu reaksi emosional yang begitu intens dalam diri kita? Seperti misalnya kemarahan di jalan, ada yang potong jalan gitu, marah, atau email, atau komen yang tidak menyenangkan, atau seseorang yang berusaha untuk mengendalikan dan juga mempermalukan kita, atau bahkan berusaha menjatuhkan kita. Nah, respon emosional kita itu seringkali menjadi penanda yang membuka data lebih banyak lagi tentang diri kita yang mungkin kita tidak sadari. Jadi, di dalam dunia hukum proyeksi, lingkungan luar itu berfungsi sebagai cermin yang akan mencerminkan pemikiran terdalam dan juga masalah yang belum kita selesaikan. Sama seperti proyektor di bioskop yang memproyeksikan film di layar atau di tembok putih yang biasanya kita dengan mudah untuk menikmati dan mengalaminya. Jadi sama persis cara kerjanya seperti itu. Nah, hukum proyeksi ini biasanya kan disebut sebagai hukum lihatlah dirimu sendiri atau look at yourself gitu ya. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang membuat kita marah atau terganggu pada orang lain sebenarnya merupakan pantulan dari sesuatu yang ada di dalam diri kita sendiri. Dunia luar itu berperan sebagai kanvas tempat pikiran dan emosi kita yang belum terselesaikan itu tercermin. Ada juga seputar kepompong ego. Dunia ego kita membentuk sesuatu yang seperti kepompong ya atau kukun di sekitar kita. Seperti baju pelindung yang terdiri dari dinding-dinding yang memancarkan aura kita sendiri. Dinding ini mencerminkan keadaan kesadaran kita. Menampilkan program-program yang belum terselesaikan, emosi yang terperangkap, trauma dan kurangnya kasih sayang, membentuk persepsi kita terhadap realita. Nah, di proses aktivasi Kundalini, biasanya itu aku selalu fokus untuk de-armoring atau melepaskan baju kepompong ego itu tadi, dan juga melepaskan semua trauma dan juga emosi yang terperangkap, baik secara aktif, jadi kita melakukan secara bersama-sama, ataupun secara energetik, jadi aku yang melakukannya. Nah, mari kita mengenali diri kita dalam orang lain. Melalui lensa kesadaran kita, kita dengan cepat melihat aspek negatif dari diri kita yang akan tercermin pada orang lain. Nah, ini merupakan kasus klasik dari proyeksi perjuangan internal kita ke lingkungan eksternal kita yang akan membuat kita percaya bahwa akar dari masalahnya itu terletak di luar dari diri kita sendiri. Intinya bukan aku gitu kan. Orang lain yang salah. Nah, aku akan memberikan 5 contoh seputar hal ini atau secara psikologis. Jadi situasinya itu adalah seseorang gagal untuk memenuhi deadline dari waktu kerja mereka. Nah, proyeksinya mereka akan menyalahkan atau seseorang ini menyalahkan temannya karena sudah mengalihkan perhatiannya dia gitu ya. Atau dia akan menyalahkan bosnya atau supervisornya karena menetapkan sebuah ekspektasi yang tidak realistis. Bukannya mengakui kurangnya manajemen waktu yang dia miliki, tapi ya itu tadi, menyalahkan orang lain. Situasi selanjutnya itu adalah seseorang takut ditolak dalam lingkungan sosial. Nah, proyeksi yang dilakukan itu biasanya mengungkapkan bahwa mereka itu menganggap orang-orang di sekitar mereka itu tidak dapat didekati alias sombong, gitu kan. Jadi mereka memproyeksikan ketakutan mereka akan penolakan kepada orang lain, bukannya mengakui dan mengatasi kecemasan yang mereka miliki. Nah, contoh-contoh ini menggambarkan bagaimana proyeksi itu beroperasi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Memungkinkan individu untuk menginternalisasikan konflik internal atau rasa tidak aman kepada orang lain. Ada pepatah bijak gitu yang berbunyi, tugas kita itu adalah cinta tanpa syarat. Tugas orang lain adalah menekan tombol kita atau press the button. Nah, pertemuan yang sulit akan membantu mengungkapkan sifat-sifat kita yang tidak penuh kasih, sisi gelap kita, trauma-trauma kita, dan membimbing kita menuju kesadaran diri dan bertransformasi. Nah, untuk dapat menghentikan orang lain menekan tombol kita, terus kita bereaksi, kita harus membersihkan kekacauan internal kita atau apa yang ada di dalam diri kita. Dari mulai penilaian, keyakinan yang salah, permusuhan, dan lain-lain. Seperti hal-hal negatif yang mencerminkan diri kita, demikian pula hal-hal positif.
Nah, jadi maksudku adalah karakteristik yang kita kagumi pada orang lain itu adalah cerminan dari keindahan batin kita sendiri. Rumi merangkumkan hal ini dengan kata-kata, keindahan yang kamu lihat dalam diri saya adalah cerminan dirimu. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.